Naik kereta api yang namanya udah ada sejak tahun 1971, namun sempat vakum dan kini hadir lagi setelah tidur panjang selama 14 tahun. Inilah dia kereta api Parahyangan, salah satu kereta api legendaris yang melayani rute stasiun Bandung menuju stasiun Gambir, kota Jakarta. Saking legendnya, dulu sampai ada event set ride atau perjalanan perpisahan ketika KA Parahyangan dilebur menjadi KA Argo Parahyangan pada tahun 2010 silam. Dan kini KA Parahyangan hadir kembali dengan wajah baru, yaitu menggunakan kereta kelas premium dan eksekutif stainless steel ditambah kelas panoramik. Wih, gokil nggak tuh? Dan kali ini kita akan mencoba perjalanan dengan KA Parahyangan bersama salah satu kawan relevan saya, sambil kita ngobrol-ngobrol seputar KA Parahyangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunu Trip. Selamat pagi. Sekarang kita sudah berada di stasiun Bandung Peron Selatan ya teman-teman. Kalau biasanya kita opening di Peron Utara, kali ini kita mencoba untuk opening di Peron Selatan ya. Nah, pada pagi hari ini meruput. Sekarang udah jam setengah 5. Kita mau melakukan perjalanan pagi-pagi teman-teman menuju ke kota Jakarta. Kali ini kita akan naik kereta api yang sedang reborn lagi. Kalau kemarin kita naiknya kereta api Harina Pagi, tapi kali ini kita akan mencoba perjalanan naik kereta api Parahyangan teman-teman. Nah, kayak gimana keseruan perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Suasana di stasiun Bandung Peron Selatan pagi ini ya teman-teman. Kalau pagi masih sepi banget di sini tuh. Biasanya kalau siang itu ramai teman-teman. Penumpang lokal kebanyakan di sini tuh. Kereta api lokal Bandung Raya. Nah, pintu keberangkatannya di sini. Ini pintu khusus kereta cepat teman-teman, untuk feeder kereta cepat. Nah, berhubung di sini nggak ada fitur face recognition, jadi kita cetak tiket manual teman-teman. Di sini nih cetak tiketnya. Saya cetak dulu ya. Oke, ini tiketnya. Kita boarding manual di situ tuh. Oke teman-teman, pagi ini kita akan melakukan perjalanan menuju Jakarta dengan kereta api Parahyangan ya teman-teman. Nah, menariknya kali ini konsepnya motong gitu teman-teman. Jadi pakai tarif parsial dari Bandung menuju Purwakarta, kemudian Purwakarta menuju Jakarta gitu teman-teman. Dan tarifnya ternyata lebih murah daripada kalau kita direct langsung dari Bandung ke Jakarta. Oke teman-teman, kita naiknya di eksekutif 1. Bismillah. Tada, sepi. Mantap. Oke friends semuanya, jadi inilah dia kereta api Parahyangan yang akan mengantarkan kita menuju ke kota Jakarta ya teman-teman. Keretanya ready di jalur 6. Wah, udah lama nih kita nggak naik kereta dari jalur 6 ya teman-teman. Nah, ini keretanya udah siap. Untuk konfigurasinya ada 3 kelas ya teman-teman untuk kereta api Parahyangan ini. Yang depan itu kelas premium. Terus ini ada kereta makan, di belakangnya ada kereta eksekutif. Paling belakang itu kereta panoramik teman-teman. Nah,
Nih kereta api Parahyangannya mantap nih, 3 kelas. Cuman kata argonya udah hilang ya teman-teman semenjak di grafik perjalanan kereta tahun 2025 ini. Jadi untuk frekuensi keretanya pun juga udah berkurang banget dibandingkan argo Parahyangan tahun 2000 berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini kereta api Parahyangannya. Untuk rangkaian kereta api Parahyangan ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang 3 kelas, ada yang 2 kelas. Nah, ada juga yang pakai kereta luxury teman-teman. Ini kalau nggak salah jadwalnya ada di sini nih. Kalian bisa cek. Ada di IG-nya kereta api ya teman-teman. Kalian bisa cek. Oke, pagi ini sepi banget ya teman-teman. Berangkat jam 5 pagi. Ini keberangkatan pertama dari stasiun Bandung menuju Jakarta ya teman-teman. Nah, ini semenjak kereta cepat beroperasi ini kereta api jurusan Bandung-Jakarta jadi sepi peminat ya teman-teman. Makanya dijalankan kereta api Parahyangan dengan harga yang menurut saya ini relatif murah banget ya teman-teman. Saya menggunakan metode tarif, bukan tarif khusus sih, lebih tepatnya tarif parsial. Itu totalnya 150.000 untuk kelas eksekutif. Nah, sedangkan kalau full itu tarifnya 190.000 gitu teman-teman. Langsung direct dari Bandung menuju Jakarta untuk kelas eksekutifnya. Jadi makanya pakai metode tarif parsial ini jadi lebih murah. Ya gitu teman-teman. Yuk kita masuk aja yuk. Nah, ini untuk interiornya ya. Standar kereta eksekutif pada umumnya teman-teman menggunakan konfigurasi seat 22 dan dilengkapi dengan footrest ya teman-teman. Seperti itu footrestnya. Tuh. Untuk kereta eksekutif ini kapasitasnya ada 50 penumpang. Ada single seat di bagian ujung. Nah, nomor 1C sama 13B kalau nggak salah. Ya gitu teman-teman. Kita duduknya di sini nih, 8A sebelah kiri. Adalah pemandangannya lebih bagus di sebelah kiri. Sorry, kita sebelah kanan. Adalah pemandangannya lebih bagus sebelah kiri. Tapi ya gimana lagi, orang berangkat jam 5 masih gelap. Sudahlah, kita nikmati aja perjalanan pagi ini dengan kereta api Parahyangan. Friends semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 5 pagi kita diberangkatkan dari stasiun Bandung ya teman-teman. Stasiun Bandung peron 6. Jadi kita udah lama banget tidak naik kereta di jalur 6 ya teman-teman. Maksudnya dari jalur 6 gitu. Biasanya kan naik kereta api dari stasiun Bandung itu kalau nggak dari jalur 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu udah jarang gitu teman-teman. Seringnya tuh antara 1 sampai 4 aja gitu. Biasanya kan jalur 5, 6 itu buat kereta cepat, feeder kereta cepat gitu kan. Nah, ini untuk keberangkatan kereta api Parahyangan yang jadwal paling pagi itu berangkatnya di jalur 6. Sip, ini keretanya udah bergerak. Di luar masih gelap jadi kita belum begitu bisa menikmati pemandangan. Paling nanti di sekitaran mana ya? Habis Padalarang kayaknya baru bisa menikmati pemandangan. Dan karena cuacanya itu juga udah cukup terang gitu ya teman-teman, matahari juga udah mulai muncul gitu. Oke, kita nikmati perjalanan dulu. Oke teman-teman, mumpung belum sholat subuh, jadi kita sholat subuh dulu ya di masjid atau di musola kereta makan ini teman-teman. Kenapa saya pilih kereta 1? Karena lokasinya dekat sama kereta makan, jadi gampang kalau mau ke musola. Kayak gitu. Ini kereta makannya, sepi banget. Jadi musolanya sebelah sini nih. Cakep nih musolanya. Tuh, ada kaca, ada sajadahnya juga, dan bersih lagi. Mantap. Yuk sholat dulu. Oke friends semuanya, mumpung habis wudhu jadi kita sekalian toilet inspection ya. Nah kurang lebih seperti ini penampakan toilet dari kereta eksekutif Parahyangan eksekutif 1. Nah penampakannya kayak gini. Wih, bersih banget nih. Di sebelah sini ada kaca, seperti biasa ada kaca. Terus kemudian sebelah sini ada tempat sabun buat cuci tangan, wastafel sama meja. Ini bersih banget nih karena baru dipakai. Kayak gitu. Di sebelah sini ada gambar kakak-kakak. Nah gambar kakaknya tuh beda ya. Kalau waktu itu gambar kakaknya pakai kacamata di hutan gitu, tapi kalau kayak gini kayak di bilik gitu ya teman-teman. Saya masih belum paham ya ini korelasi antara gambar orang baca sama toilet tuh apa.
kayak gitu. Ada sebelah situ tempat flush, ini flushnya yang ini. Terus ini ada toiletnya, terus kemudian ada bidet. Nah, sip. Ini karena tadi habis wudhu jadi pakai sendal nih teman-teman, sendal dari kereta makan tadi, musola kereta makan. Kayak gitu, sip, mantap. Suasana di kereta Parahyangan pagi ini, kita kedatangan partner nih teman-teman, Novin AOC. Mukanya mirip banget soalnya. Halo Om Subarna. Abdel. Gak sih, kalau menurut saya lebih cocoknya Novin. Itu buat yang suka nonton AOC ya, tahu kan AOC? Academy of Champion. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Terakhir ngetri bareng kapan ya? Udah lama. Udah lama banget ya. Naik apa sih? Terakhir tuh nggak salah yang autobus itu kan. Naik bis Rosalia itu ya? Iya. Yang dari Solo ke Jakarta itu juga udah lama banget itu, udah tahun Waktu berapa? habis covid itu. Iya, habis covid banget. Akhirnya bisa ngetri bareng lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya soal kereta ini. Ini termasuk sepuhnya kereta api ini. Sepuhnya rail fans. Nanti kita ngobrol-ngobrol deh. Kita berjalan langsung di stasiun Cikadongdong. Ini berjalannya pelan-pelan karena di stasiun Cikadongdong ini adalah titik apa ya, bisa dibilang titik percabangan, bukan percabangan sih, apa sih, titik switch dari single track menuju double track. Makanya kita berjalannya pelan-pelan gitu. Oke teman-teman, kita udah berada di dalam kereta api Parahyangan jurusan Bandung Jakarta ya teman-teman, dan Jakartanya itu Gambir. Nah, kita bisa lihat di kaca sebelah sini udah mulai muncul cahaya-cahaya ilahi. Cahaya-cahaya pagi gitu ya, fajar gitu lah istilahnya. Oke, pada perjalanan kali ini saya menerapkan metode tarif parsial ya teman-teman. Nah, bedanya dengan tarif khusus, kalau tarif parsial ini tuh kita bisa pesan Hamin 45 hari teman-teman. Jadi bisa pesan dan langsung muncul tarifnya itu lebih murah dibandingkan tarif yang direct ya. Kalau tarif khusus kan harus nunggu 2 jam tuh. Nah, kalau tarif parsial ini nggak perlu nunggu 2 jam lagi. Untuk tarif dari Bandung menuju Purwakarta, kelas eksekutif itu di harga 60.000 teman-teman. Sedangkan nanti untuk relasi Purwakarta Gambir itu tarifnya 90.000. Jadi kalau di total itu cuma Rp150.000 aja teman-teman. Beda kalau direct. Kalau direct itu totalnya kalau direct itu 195.000. Begitu pula dengan kereta kelas premiumnya teman-teman. Kalau kelas premium itu kalau nggak salah Bandung Purwakarta itu 40.000 dan Purwakarta Gambir itu 60.000. Jadi totalnya 110.000. Nah, murah banget ya teman-teman untuk sekelas kereta kelas premium gitu dari Bandung menuju Jakarta gitu teman-teman. Kalau dibandingin dengan kereta Argo Parahyangan sebelumnya yang nggak ada tarif parsial ini, itu tarifnya jauh lebih murah teman-teman. Kayak gitu. Oh ya, kalau untuk kereta api Parahyangan ini ada berapa? 5 ya totalnya. Banyak ya? Ya, totalnya banyak. Jadwalnya bisa kalian cek di IG-nya KAI 121 itu teman-teman. Itu lengkap di sana. Lengkap dengan tarif parsialnya juga. Jadi kayak gitu ya teman-teman, bedanya tarif khusus sama tarif parsial. Kalau tarif parsial itu emang jatuhnya lebih murah, tapi bisa pesan Hamin 45 hari. Tidak harus menunggu Hamin 2 jam gitu ya teman-teman. Berbeda dengan tarif khusus. Tapi kalau tarif khususnya ada nggak sih? Nggak ada ya. Kehitungnya tarif parsial ini ya. Kayak gitu teman-teman. Sip, tetap ini bisa jadi alternatif buat perjalanan ke Jakarta ya teman-teman. Ya walaupun dari segi okupansi masih kalah jauh dengan bus ya. Tapi kan kalau untuk yang pengen santai-santai terus menikmati perjalanan, kereta api Parahyangan ini bisa jadi alternatif gitu teman-teman. Pun juga kereta api Parahyangan ini bisa mengcover penumpang dari Cimahi, Purwakarta, bahkan Padalarang, terus kemudian Karawang, terus Cikarang, Bekasi. Nah kayak gitu teman-teman. Karena ada beberapa jadwal di kereta Parahyangan ini yang berhenti di stasiun-stasiun tersebut. Ada yang berhenti di Purwakarta, Karawang, Cikarang, Bekasi. Ada juga yang berhenti di, pokoknya ada beberapa kombinasi lah. Ada yang berhenti, ada yang enggak gitu teman-teman. Kayak gitu. Sip. Meteran. Rame-rame lagi Semarang.
Oke, friends semuanya, kita mau ngobrol-ngobrol soal kereta api Parahyangan ya. Ini menurut saya salah satu kereta yang sejarahnya itu panjang ya, dan banyak sekali kenangan di kereta Parahyangan ini. Apalagi mereka yang suka bolak-balik dari Bandung menuju Jakarta. Kita ngobrol sama Om Sobarna nih. Gimana Om? Kereta Parahyangan ini menurut Om ini gimana? Legend sih ini. Legend banget ya. Legend banget. Nah, ini kalau nggak salah kereta ini tuh sebenarnya udah ada dari tahun berapa sih Om? 71, tapi untuk bulannya aku lupa sih. Tapi 71 dia. Oke. Kalau Parahyangan tuh tahun 71. Terus kemudian untuk kereta yang Argo Gede itu ibaratnya kayak temennya gitu ya. Jadi sesama pendampingnya gitu. Kan dulu tuh ada kereta namanya Parahyangan sama Argo Gede. Kalau Parahyangan tuh lebih ke kelas campuran ya Om ya? Iya, eksekutif bisnis. Oke, ada kiriman. Iya, betul. Dapat kiriman bakso enak dari adeknya tapi Adek siapa? nggak tahu siapa Pak. Aduh, makasih. 2 item ya? Selamat menikmati. Ya, makasih ya. Adek. Nih, yang komen nih, siapa nih? Coba komen di sini. Dapat bakso sama le mineral. Lumayan sih buat sarapan pagi. Ntar temenin sarapan ya, Om. Waduh. Ini perut biasanya kalau makan gini. Siap. Jika dia depan. Di sini kan belok itu. Stasiun Cigadea. Tol Cipularang. Ini udah ada jembatan tapi belum dibikin-bikin tuh double tracknya. Yang bikin susah apa sih? Ngomong-ngomong soal legend nih, ini kan dulu ada kereta namanya Parahyangan sama Argo Gede. Terus kemudian Argo Gede tuh tahun berapa sih? 95. 95. Barengan sama ini dong, Argo Anggrek ya? Bukan anggrek sih sebenarnya, Argo Argo Bromo. Bromo. Kalau anggrek kan 97 dia. Oh, beda ya. Beda. Argo Bromo itu 95, kalau Anggrek itu 97. Terus dulu kan infonya kereta Parahyangan sama Argo Gede itu dilebur ya? Ya, Jadi kereta api Argo Parahyangan itu tahun berapa? Om? itu 2010. 2010. Terus kemudian jadi kereta Argo Parahyangan sampai tahun 2000 ini kan, 25 2025 ini kan. Dan sekarang itu reborn lagi nih ceritanya teman-teman kereta api Parahyangan ini di tahun 2025. Berarti udah berapa tahun tuh vakum? Vakum sekitar 15 tahun mungkin ya kalau hitungannya dengan 2025. Tapi sebenarnya kayaknya kalau hitungan bulatnya itu 24 berapa bulan gitu. Oh gitu, itu kurang lebih sekitar berapa? 14 tahun ya? Iya, 14 tahun bener ya vakumnya. Dan sekarang reborn lagi dengan branding yang berbeda, jauh lebih baik dan jauh lebih bagus karena ada kereta panoramik. Ya, cuma sayangnya argonya menghilang. Ya, Jadi sejarah argonya di lintas Parahyangan ini udah gak ada. nggak ada. Jadi Setelah 20 tahun. oh, berarti kereta Argo di jalur Bandung Jakarta itu Iya. kurang lebih 20 tahun ya. 20 Itu tahun. sudah termasuk Argo Gede sama Argo Argo Parahyangan. Parahyangan. Sekarang argonya jadi bus. Argonya jadi bus kan. Kayak gitu. Nah, di Bandung sendiri ke Argo itu menyisakan Argo Wilis ya. Hanya Argo Wilis. Oh, kayak gitu. Tapi Om punya pengalaman menarik ya atau pengalaman yang tak terlupakan gitu sama kereta Parahyangan? Kalau pengalaman banyak sih ya. Salah satunya karena mungkin Parahyangan andalan saya kalau ngetrip gitu. Oh gitu. Entah itu pulang dari Surabaya atau dari Jogja, dari manapun itu pasti ke Jakarta dulu. Pulang ke Bandungnya pasti Argo Parahyangan. Argo Parahyangan. Tapi kalau kereta Parahyangannya sempat naik. Kalau Parahyangan sempat dulu, sempat kehilangan dompet juga. Kehilangan dompet. Ya ampun. Banyak cerita ya kereta Parahyangan ya. Wah, banyak banget. Apalagi kalau pas lagi musim liburan, zaman dulu kan belum ada online ya. Oh iya, Mesti lu harus lihat loket tuh. Di loket Zaman tiket masih mesti 25.000 bisnisnya itu. bisnis dulu tuh 25.000. 25.000. Om, satu lagi nih yang legend dari kereta Parahyangan ya. Jadi dulu tuh kalau nggak salah ada kereta batik ya Om ya. Iya, batik pertamanya KAI malah itu. Kereta batik pertamanya KAI itu di kereta Argo Parahyangan. Argo Parahyangan. Nih kalau teman-teman ingat tuh yang batiknya gambar apa sih, wayang ya? Wayang yang krem hijau itu, aku lupa iya. namanya batik apa itu. Namanya batik apa lupa ya. Dulu tuh legend banget ya itu ya. Oh itu batik pertama malah justru. Setelah itu baru muncul batik-batik yang berikutnya. Ya,
Apa sih yang dulu tuh yang barengan, yang hampir barengan sama batiknya Gopar tuh? Yang mungkin yang Gajayana gitu Bang. Gajayana, Nah, terus Argolawu kan ya? Argolawu, Bima, Sancaka juga ada seingatku. Dan sekarang keretanya kemana ya? Aduh, itu dulu masih pakai nomor lama dia, aku kurang tahu sih nomor barunya. Tapi kemungkinan kalau nggak di seberang ya di sini, karena kan sebagian ada yang dikirim ke seberang kan, ke Divre juga. Seberang itu Sumatera berarti ya? Ya, Sumatera. Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun Purwakarta. Nah ini adalah titik akhir dari tiket parsial yang pertama teman-teman. Nah setelah itu kita akan lanjut lagi perjalanan dari Purwakarta menuju Jakarta dengan tiket parsial juga. Nah cuman bedanya teman-teman, kalau tiket parsial ini kan bisa pesannya itu jauh-jauh hari, nggak harus 2 jam sebelum keberangkatan gitu teman-teman. Nah, berkaca dari kereta Argo Wilis yang waktu itu kita pernah naiki dari Bandung menuju Jogja, tarif khusus, full tarif khusus, ini kita nggak perlu turun nih teman-teman buat boarding. Jadi kita cuman duduk dan langsung berpindah ke tempat duduk yang seharusnya kayak gitu. Jadi kebetulan saya duduknya di kursi 1A, kursi eksekutif 1 8A, dan tiket terusannya itu juga sama di eksekutif 1 8A kayak gitu teman-teman. Jadi saya nggak perlu pindah. Suasana pagi di stasiun Purwakarta teman-teman. Di sebelah sini ada bangkai kereta, ini makamnya kereta ya yang udah nggak kepake. Tapi kalau yang ini masih pakai nih, kereta B00819 ini masih kepake. Kalau yang lain yang di balik sono tuh udah nggak kepake teman-teman. Ini enak banget nih pagi-pagi di Purwakarta, damai, sejuk. Di ini lagi apa namanya, ada musik Sundanya. Ini kayak semacam nada kedatangan gitu teman-teman. Nah, stasiunnya sebelah sana. By the way, kita dapat kereta ini ya teman-teman, nomornya K1018132 JAKK. K1 itu kelas eksekutif, 0 itu kereta yang harus ditarik lokomotif, 18 ini mulai dinasnya tahun 2018. Nomor absennya 132, JAKK itu diponya teman-teman. Jadi ini kereta ke 132 yang mulai dinasnya itu tahun 2018. Dipo induknya milik Jakarta. Kereta api Parahyangan, Gambir, Bandung. Yuk kita mau diberangkatin. Oke teman-teman, kita lagi di kereta makan ya ini, karena tadi dapat kiriman dari teman baik. Terima kasih teman baik. Jadi kita makannya di kereta makan aja biar lebih enak karena ada mejanya. Oh ya, by the way, sekarang kereta api itu menyediakan ini ya teman-teman, goodie bag. Ini segini harganya Rp5.000. Lumayan sih, ini bisa buat apa kayak tentengan gitu, misalkan mau beli oleh-oleh atau bisa buat ya disimpan nanti dipakai buat tempat tentengan yang lain, serbaguna sih. Kayak gitu. Buat hampers enggak sih kalau hampers, tapi lebih ke tentengan atau oleh-oleh gitu ya. Atau kalau misalkan mau dikasihkan ke tetangga, misalnya mau ngasih buah gitu, pakai tas ini jadi lebih cakep gitu teman-teman, daripada pakai tas kresek biasa kayak gitu. Suka sih sama modelnya gitu, tulisannya kuliner kereta by KAI Service kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah sampai di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini adalah stasiun percabangan dari jalur utara Cirebon dan juga jalur Bandung ya teman-teman. Makanya bersatunya itu di stasiun Cikampek ini. Dan by the way ini kita berhenti di stasiun Cikampek ini kalau nggak salah. Berhenti apa enggak ya? Berhenti kayaknya. Kayaknya nggak berhenti deh. Berjalan langsung di stasiun Cikampek.
kereta lokal Bandung ya. Walahar. Teman-teman udah dari kereta makan, udah cukup keisi jadi ngantuk. By the way, kita udah sampai di stasiun Karawang. Ini kereta api Parahyangannya berhenti di stasiun Karawang ya teman. Nah, ini lumayan sih, masih ada waktu kurang lebih 1 jam untuk menuju ke stasiun Gambir. Ya, tidur bentar bisa kali ya. Ngantuk banget pagi-pagi ini. Apalagi perjalanan pagi itu emang ya jam-jam rawan ngantuk sih, jam segini gitu. Sampai nanti jam 10-an itu. Ya, kita mau merem dulu. Kita sudah sampai di Bekasi dan baru banget diberangkatkan dari stasiun Bekasi nih teman-teman. Ini sempat ke Sirep sebentar, terus udah bangun-bangun dan nyampe sini aja. By the way, kita masuk di jalur double track teman-teman, dan saat lagi kayaknya kita bakal menyusul kereta listrik atau KRL ya. Kelihatan nggak? Oh, belum kelihatan. Agak ke depan. Masih di depan. Ntar deh kalau misalkan ada balapan sama KRL kita shoot. Oke teman-teman, ternyata KRL-nya udah berhenti tadi di stasiun Buaran ya. Stasiun Buaran. Nggak jadi balapan deh. Sedih banget. Depannya ini jauh ya? Jauh kayaknya. Ya. Lihatnya 15 menit yang lumayan jauh. Ya sudah. Nggak dapat balapan deh. Oke. Dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. Oke friends semuanya, alhamdulillah kita udah diberangkatkan dari stasiun Jatinegara. Ini artinya kita sudah sampai di kota Jakarta ya teman-teman. Nah, saat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Nah, sedikit kesimpulan dari perjalanan pada hari ini teman-teman. Yang pertama, kereta api Parahyangan ini melayani rute Bandung-Jakarta, Bandung-Gambir, dan berhenti di beberapa stasiun antara teman-teman, seperti Cimahi, Purwakarta, Cikampek, Karawang, terus kemudian Jatinegara, Bekasi, Jatinegara, lalu ke Gambir gitu teman-teman. Tidak semuanya berhenti di stasiun Karawang dan Cikampek ya. Ada beberapa kereta saja yang berhenti, tapi overall kereta ini bisa jadi alternatif buat teman-teman dari Purwakarta yang mau ke Jakarta, tapi tarifnya cukup murah teman-teman, karena ada sistem tarif parsial. Dan dari Bandung ke Jakarta menggunakan konsep tarif parsial ini juga bisa jadi alternatif yang lebih murah teman-teman, daripada beli direct langsung dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Nah, untuk kereta api Parahyangan ini menurut saya nama Parahyangannya aja itu udah legend ya teman-teman. Dimana kereta ini udah ada sejak sekitar tahun 70-an dan dilebur menjadi kereta api Argo Parahyangan itu di tahun 2010 teman-teman. Lalu di tahun 2025 ini di rebornkan kembali atau dilahirkan kembali nama kereta api Parahyangan ini. Wah, pasti buat teman-teman yang dulu penglaju Bandung Jakarta dengan kereta api Parahyangan ini pasti ada rasa kangen gitu teman-teman dengan nama Parahyangan ini. Mantap. Apalagi sekarang kan layanannya udah jadi lebih baik ya teman-teman. Ada kelas premium dan juga kelas eksekutif stainless steel dan ditambah kelas panoramik teman-teman. Ada juga kelas luxury di beberapa jam ya teman-teman. Oke. So far perjalanannya walaupun agak lama ya, kurang lebih 3 jam dari Bandung menuju Jakarta, tapi menurut saya ini worth it banget buat yang mau
apa ya, menikmati perjalanan gitu teman-teman, dengan santai menuju Jakarta dan bisa menikmati pemandangan. Terus juga bisa meng-cover penumpang-penumpang dari Purwakarta, mungkin dari Bekasi, Karawang, itu bisa menggunakan kereta api Parahyangan ini teman-teman, daripada naik bus gitu maksudnya. Ya emang sih bus itu cepet dan harganya juga cukup affordable untuk kelas ekonominya, yaitu di harga 250.000 itu yang paling rendah. Tapi kalau lagi weekend gitu bisa di harga 300.000. Dan memang seefektif dan secepat itu gitu teman-teman kalau naik bus. Makanya penumpang Bandung Jakarta itu sekarang banyak banget yang berpindah ke bus. Apalagi sekarang jadwalnya bus itu udah semakin banyak. Ya biarpun sudah ada kereta cepat, tapi kereta seperti ini, kereta apa ya istilahnya tuh, kereta reguler di rute Bandung Jakarta ini masih jadi andalan atau masih menjadi primadona buat penumpang yang mungkin nggak dari Bandung naiknya, tapi dari Purwakarta atau dari Bekasi kayak gitu teman-teman. Sip, kita sesaat lagi akan berjalan langsung di stasiun Manggarai dan kita mau siap-siap turun karena saat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Oke teman-teman, kita udah berjalan langsung di stasiun Manggarai, calon stasiun ultimate ya teman-teman. Ini rencananya yang bakal gantiin Gambir ya, Manggarai. Rencana mau gantiin Gambir ya, Sentral. Jadi yang kereta jarak jauhnya di lantai 2 nanti. Gitu. Sip, mantap. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Dan seperti biasa kereta api Parahyangan atau kereta api Argo Parahyangan, pokoknya kereta api yang jurusan Bandung Jakarta itu berhentinya di peron sisi mana ini? Sisi timur berarti ya. Ini di jalur 1 atau di jalur 2 gitu teman-teman. Nah ini kebetulan penumpangnya udah pada nungguin, tapi ini kayaknya bukan kereta Parahyangan ya. Soalnya di jalur 2 itu akan segera datang kereta api Argo Bromo Anggrek teman-teman. Infonya sih gitu kalau yang lihat di displaynya tadi ya. Nah ini kita sudah sampai. Alhamdulillah. Pas viewnya Monas. Oke friends semuanya, alhamdulillah udah sampai di stasiun Gambir. Nah ini kita turun di stasiun Gambir ya teman-teman. Oke, friends semuanya, alhamdulillah udah sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Gambir. Dan kereta api Parahyangan ini akan dilangsir teman-teman, nanti akan menjadi kereta api Papandayan ya? Pangandaran. Pangandaran itu jurusan Gambir Banjar teman-teman. Nah, ini pas banget masuk kereta api Argo Bromo Anggrek jurusan Gambir Surabaya Pasar Turi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nunu Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nunu Trip upload setiap minggunya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye. Argo Anggrek, kereta nomor 2 se-Indonesia Raya. Rangkaian New Generation. Yuk.